Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube Anismart. Kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan salah satu bab fisika, yaitu gerak. Tahu nggak sih teman-teman, kalau semua benda yang ada di bumi ini bergerak, bahkan benda mati sekalipun bergerak. Kok bisa sih? Gimana tuh konsepnya? Penasaran kan? Yuk simak video kali ini sampai habis ya teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep gerak. Secara definisi, gerak merupakan perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lainnya. Gerak memiliki titik acuan dan titik akhir. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik awal suatu benda. Contohnya, sebuah layang-layang berada di atas gunung. Nah, ini merupakan titik acuannya ya teman-teman. Kemudian, layang-layang tersebut jatuh ke bawah. Nah, ini disebut titik akhir. Contoh yang kedua, sebuah mobil berada di parkiran. Ini merupakan titik acuan atau titik awal. Kemudian, mobil berpindah ke halaman rumah. Nah, yang disebut titik akhir. Gerak sendiri secara konsep dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun terlihat bergerak. Contohnya, ketika kita berada di dalam mobil, terlihat seseorang yang berdiri di tepi jalan, seolah-olah bergerak meninggalkan kita. Padahal, sebenarnya yang bergerak itu adalah mobil kita. Terus yang kedua, yaitu ada gerak relatif, di mana gerak benda yang relatif terhadap acuannya. Contoh, ketika kita berada di dalam mobil, sedangkan seseorang di tepi jalan, gitu. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan. Berikut ini merupakan macam-macam lintasan pada gerak. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak parabola. Nah, namun kali ini yang akan kita bahas adalah gerak lurus saja ya teman-teman. Selain itu ada unsur-unsur gerak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jarak dan perpindahan, di mana jarak merupakan jumlah total lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan merupakan selisih kedudukan akhir dan awal. Contohnya, mobil bergerak sejauh 30 meter ke kanan, kemudian bergerak lagi ke utara sejauh 40 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil tersebut? Diketahui A ke B yaitu 30 meter ke kanan, kemudian bergerak lagi dari ke utara B ke C sejauh 40 meter. Berarti kalau kita jarak, maka jumlah total lintasan yang ditempuh suatu benda berarti AB plus BC, yaitu 30 plus 40. Namun ketika perpindahan, ini kan bentuknya segitiga siku-siku ya teman-teman. Maka AC itu rumusnya menggunakan rumus Pitagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Berarti perpindahan AC merupakan akar dari 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Jadi akar 900 plus 1600 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 meter. Unsur-unsur gerak selanjutnya yaitu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kecepatan perbandingan antara perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktu tempuh. Ada lagi percepatan dan perlambatan.
Percepatan merupakan perubahan kecepatan di setiap waktu dengan kecepatannya yang bertambah, dan perlambatan merupakan perubahan kecepatan di setiap waktu dengan kecepatan yang berkurang. Nah, gerak lurus sendiri itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sekarang kita membahas terkait dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Definisinya yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Ciri-cirinya yaitu memiliki kecepatan konstan. V sama dengan konstan, tetap ya teman-teman. Dan ciri-ciri yang kedua tidak memiliki percepatan atau A sama dengan 0. Nah, rumus GLB sendiri yaitu kan tadi ada kelajuan sama kecepatan ya teman-teman ya. Kalau kelajuan rumusnya V sama dengan S per T. Jadi V-nya itu kelajuan, S-nya itu jarak, T-nya itu waktu. Sedangkan yang kedua kecepatan. Kecepatan itu yaitu delta V sama dengan delta S per delta T. Di mana delta V merupakan kecepatan, satuannya sama ya teman-teman, meter per sekon. S adalah perpindahan, satuannya meter, dan delta T merupakan waktu, satuannya sekon. Nah, ini merupakan grafik dari GLB di mana terlihat bahwa kecepatannya konstan ya teman-teman ya. Berapapun waktu yang ditempuh, dia memiliki kecepatan yang konstan. Nah, ini merupakan ticker timer dari GLB ya teman-teman. Terlihat bahwa jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh dia sama ya teman-teman ya. Selanjutnya kita membahas terkait contohnya. Sebuah kendaraan berjalan sejauh 100 meter selama 5 sekon. Maka berapakah kelajuan mobil tersebut? Kelajuan ya teman-teman, maka diketahui meter, maka S ya teman-teman, S sama dengan 100 meter, sekon berarti TT sama dengan 5 sekon. Maka ditanya atau D2 V sama dengan S per T. Kita jawab ya teman-teman, 100 per 5, jadi V sama dengan 20 meter per sekon. Paham ya teman-teman? Gampang kok. Terus yang kedua, kita akan membahas terkait dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana GLBB ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah, namun tetap beraturan. GLBB sendiri dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, di mana percepatannya nilainya lebih dari 0. Contohnya, benda jatuh. Terus yang kedua ada GLBB diperlambat, di mana percepatannya kurang dari 0. Contohnya, benda yang dilempar ke atas. Nah, ciri-ciri dari GLBB, kecepatannya berubah secara beraturan ya teman-teman ya, dan mempunyai percepatan yang konstan. A tidak sama dengan 0 tapi. Nah, ini merupakan grafik dari GLBB dipercepat, di mana semakin besar waktunya, maka semakin pula besar kecepatannya kalau dipercepat. Tetapi ketika diperlambat, maka semakin besar waktu yang ditempuh, maka semakin berkurang kecepatannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus persamaan GLBB dipercepat ya teman-teman. Jadi, rumus pertama, VT sama dengan V0 plus AT. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, di sini ada juga ticker timer.
di mana semakin dari GLBB dipercepat, semakin lama jaraknya semakin renggang. Contohnya kita asumsikan seperti tetesan oli. Jika mobil yang awalnya berjalan pelan tiba-tiba dipercepat, maka tetesan oli ketika dipercepat itu akan semakin renggang lama-kelamaan ya teman-teman. Begitu asumsinya. Terus yang kedua, persamaan GLBB diperlambat. VT sama dengan V0 min AT. Jadi perbedaan dari dipercepat sama diperlambat yaitu dari tandanya. Kalau dipercepat yaitu plus, kalau diperlambat yaitu minus. Yang kedua, S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, sama, ticker timernya dari GLBB diperlambat, kebalikan dari tadi teman-teman. Jadi, ketika awalnya itu mobilnya cepet, ya, cepet kan awalnya berarti tetesannya renggang ya, tetesan olinya. Tiba-tiba direm. Jadi semakin lambat, maka tetesan olinya itu akan semakin sering, akan semakin padat, akan semakin berjarak dekat gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, keterangannya V0 merupakan kecepatan awal yaitu meter per sekon, VT kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, A merupakan percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2, T merupakan waktu, satuannya sekon, dan S merupakan jarak, satuannya meter. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk ke contoh ya. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon selama 15 sekon. Percepatan kendaraan tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah kecepatan akhirnya? Kita jawab ya teman-teman, diketahui kecepatan awal satuannya meter per sekon, berarti V0 sama dengan 10 meter per sekon. Selama 15 sekon, satuannya sekon berarti T sama dengan 15 sekon. Dan percepatan kendaraan tersebut berarti A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan akhir VT. Berarti kita jawab D3, VT sama dengan V0 plus AT. Berarti VT sama dengan 10 plus 10 kali 15. Jadi VT sama dengan 10 plus 150. VT sama dengan 160 meter per sekon. Paham ya teman-teman? Nah, jika kalian sudah paham terkait dengan konsep gerak GLB dan GLBB, berikut saya kasih soal mandiri nih teman-teman. Silakan dikerjakan di rumah untuk latihan dan jawabannya bisa dikirim via WhatsApp ya teman-teman. Silakan ditulis WhatsApp-nya. Dan ini ada 3 soal yang merupakan representasi dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.